Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Perjanjian Malam Kelampar 2. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di kamar Reno, di tengah malam, Reno terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan dadanya naik turun dengan cepat. Ia baru saja bermimpi lagi, atau lebih tepatnya, mengalami pertemuan lain dengan wanita gaib itu. Namun, kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengubahnya, sesuatu yang mulai menguasai tubuhnya. Ia melangkah ke depan cermin. Saat menatap refleksinya, dadanya berdegup kencang. Mata hitamnya kini tampak lebih gelap, seperti ada bayangan yang berputar-putar di dalamnya. Ketika ia membuka mulut, ia bisa melihat taringnya sedikit lebih panjang dari biasanya. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Reno, berbisik dengan suara serak. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di belakangnya. "Kau sedang menjadi bagian dariku," ujar sosok wanita. Berbisik menggoda. Reno berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Napasnya semakin berat. Ia menekan dadanya, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun, di antara kegelisahan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia sadari semakin lama semakin tumbuh dalam dirinya. Gairah yang tidak terkendali. Di kedai malam, Reno duduk sendirian di sebuah kedai kopi pinggir jalan, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menggenggam gelas kopi yang masih panas, tetapi dingin di tubuhnya terasa tidak bisa dihilangkan. Dani tiba-tiba datang, wajahnya penuh kekhawatiran. "Gue harus ngomong serius sama lo," ujar Dani dengan nada serius. "Santai, bro. Kenapa lo kelihatan kayak lihat hantu?" tanya Reno, berusaha tersenyum, meskipun matanya lelah. "Gue tahu lo ngelakuin sesuatu buat dapetin semua ini," ujar Dani. Mendekat, berbisik. Reno menegang. Ia memandang Dani dengan tatapan tajam, tetapi sahabatnya itu tetap menatapnya tanpa takut. "Ren, gue dengar cerita dari orang-orang tua. Ada pesugihan yang mengikat manusia dengan makhluk gaib lewat cara itu," kata Dani, menghela napas dalam. Reno tersentak. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia ingin menyangkal, tetapi kata-kata Dani terlalu akurat. Seolah-olah seseorang sudah mengetahui rahasianya. "Dari mana lo tahu?" tanya Reno, berbisik tajam. "Dulu ada orang di kampung kita yang ngalamin hal yang sama. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba berubah. Tapi setelah beberapa bulan, mereka hilang. Ada yang ditemukan mati mengenaskan. Ada yang gak pernah ditemukan sama sekali," ujar Dani, menatap lurus ke mata Reno. Reno menelan ludah. Tangannya mencengkeram gelas kopi lebih erat. "Lo masih bisa keluar dari ini, Ren, sebelum semuanya terlambat," kata Dani, menyipitkan mata. Suara rendah. Di rumah Reno, malam hari, Reno pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia duduk di ranjang, merasakan tubuhnya semakin berat. Ia ingin tidur,
Tetapi ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip-kedip. Udara menjadi lebih dingin. Saat ia mengangkat kepala, wanita itu sudah berdiri di sudut kamar, tersenyum dengan mata merah menyala. Kau tidak boleh pergi dariku. Kau milikku selamanya. Ujar sosok wanita, dengan suara lembut namun mengancam. Seketika, tubuh Reno kembali lumpuh. Nafasnya tercekat saat wanita itu berjalan mendekat, duduk di atasnya dengan gerakan halus. Tangannya yang dingin menyentuh wajah Reno, membuat darahnya berdesir antara ketakutan dan gairah yang mulai menguasainya lagi. Jika kau mencoba melawan, maka aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Sambung sosok wanita. Mendesis, mencengkeram wajah Reno dengan erat. Reno ingin berteriak, tetapi bibirnya dibungkam oleh ciuman dingin dari sosok wanita itu. Seketika, pikirannya melayang, tenggelam dalam sensasi yang sulit dijelaskan. Antara kenikmatan, kegelapan, dan kepasrahan terhadap sesuatu yang semakin menguasai jiwanya. Di lain waktu kamar Reno, tengah malam, Reno terbangun dengan tubuh yang lebih segar dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa lemas, tidak ada lagi kelelahan. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat, lebih berenergi, seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Ia berjalan ke depan cermin dan menatap bayangannya. Matanya kini memiliki kilatan merah samar, kulitnya lebih pucat, tetapi anehnya terlihat lebih tampan. Ada aura berbeda yang mengelilinginya. Ia tersenyum kecil, aku semakin kuat. Dan ini baru permulaan. Ujar Reno, berbisik pada dirinya sendiri. Penuh percaya diri, di belakangnya, terdengar bisikan lembut dari sosok wanita gaib itu, kau mulai merasakan kekuatannya. Bukan? Tanya sosok wanita. Berbisik mesra, Reno menoleh, dan wanita itu berdiri di sana, mengenakan kain tipis transparan yang melayang seolah tertiup angin tak kasat mata. Ia mendekat, menyentuhkan jari-jari dinginnya ke dada Reno. Aku akan memberimu lebih. Asal kau terus menyerahkan dirimu padaku. Sambung sosok wanita. Tersenyum penuh kepuasan. Tanpa berpikir panjang, Reno menariknya mendekat, menerima wanita itu dalam genggamannya. Malam itu, mereka kembali tenggelam dalam hubungan yang semakin intens, semakin dalam, semakin mengikat. Dan kali ini, Reno tidak lagi merasa sebagai korban. Ia mulai menikmati semuanya. Di sisi lain, hari-hari berlalu. Kekayaan Reno semakin bertambah. Mobil mewah, pakaian mahal, dan kehidupan malam penuh kemewahan menjadi rutinitasnya. Ia berpesta, menghabiskan uang, dan menikmati setiap tatapan iri yang diarahkan kepadanya. Namun, ada yang berbeda. Setiap kali ia mendekati wanita biasa, sesuatu dalam dirinya merasa tidak tertarik. Keinginannya terhadap wanita manusia semakin pudar. Hanya wanita gaib itu yang bisa memuaskannya. Sampai akhirnya, dalam salah satu pesta di klub malam eksklusif, seorang wanita cantik mencoba menggoda Reno. Ia menempelkan tubuhnya, membisikkan sesuatu di telinganya. Tapi saat Reno menatap matanya, yang ia lihat adalah wajah wanita gaib itu, menatap dengan tatapan penuh amarah. Jangan pernah menyentuh wanita lain. Kau hanya milikku. Ujar sosok wanita. Berbisik di dalam pikirannya, tajam dan mengancam. Reno tersentak mundur.
Wanita di depannya kebingungan, tetapi Reno segera meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ia bergegas keluar dari klub, napasnya berat, tubuhnya mulai merasakan sensasi aneh lagi. Di sisi lain, di rumahnya, Reno menatap tangannya. Jemarinya terasa lebih panjang. Kukunya sedikit menajam. Ia mulai menyadari bahwa tubuhnya bukan hanya lebih kuat, tapi juga mulai berubah. Saat ia berkaca, wajahnya terlihat lebih tirus, lebih tajam, lebih bukan manusia. Wanita itu muncul di belakangnya, memeluknya dari belakang, suaranya lembut tetapi berisi kepemilikan mutlak, "Kau semakin sempurna. Kau semakin menjadi bagian dariku," ujar sosok wanita, mengusap leher Reno, mendesah lembut. Reno hanya tersenyum, kali ini tanpa perlawanan. Ia sudah menyerah. Ia sudah menerima semuanya. Dan ia tahu, tidak ada jalan kembali. Di lain waktu di pagi hari, rumah Reno terbangun dengan kepala berat. Ia merasa seolah baru melewati malam yang panjang, tapi ingatannya kabur. Saat melihat jam, ia terkejut, sudah pukul 11 siang. Ia tidak ingat kapan tidur semalam. Yang lebih aneh lagi, tubuhnya terasa bersih, seperti baru mandi, padahal ia tidak ingat melakukannya. Saat ia beranjak dari ranjang, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah. Seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari kamarnya dengan kaki yang masih berair. Tapi siapa? Gue. Semalam ngapain? Tanya Reno, berbisik pada dirinya sendiri, mengerutkan dahi. Ia berjalan menuju pintu, membuka sedikit. Rumahnya sunyi, tidak ada siapapun. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di cermin ruang tamu, ada bekas goresan panjang, seperti cakar. Dan di lantai, ada bercak merah samar yang mengarah keluar rumah. Jantung Reno berdegup kencang. Ia tidak ingat melakukan sesuatu yang aneh, tapi semua ini nyata. Ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Di sisi lain, Reno menemui Dani di sebuah warung kopi. Ia duduk dengan gelisah, sementara Dani memandangnya dengan curiga. "Lo baik-baik aja, Ren?" tanya Dani, menatap Reno lekat-lekat. "Gue gak tahu, Dan. Rasanya gue mulai kehilangan kendali," jawab Reno, mengusap wajahnya, suaranya rendah. "Lo inget semalam lo ngapain?" tanya Dani, menyipitkan mata, berbicara lebih pelan. Reno menegang. Itu pertanyaan yang justru ia takutkan. Ia menggeleng perlahan. "Gue gak ingat," jawab Reno, berbisik. Dani menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka berita lokal dan meletakkannya di meja. Reno membaca headline itu dan darahnya langsung membeku. Berita, ditemukan pria dengan luka mengerikan di pinggir kota, masih misterius. Reno menelan ludah, lalu membaca lebih lanjut. Pria itu ditemukan dengan bekas cakaran di tubuhnya, seolah diserang oleh sesuatu yang bukan manusia. Yang lebih mengerikan, kejadian itu terjadi tidak jauh dari rumah Reno. "Lo gak inget apa-apa, kan?" tanya Dani, dengan suara rendah, menatap Reno tajam. Reno menutup mulutnya, tangannya gemetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Jika ia tidak ingat apa yang terjadi semalam, mungkinkah itu ulahnya? Kembali ke rumah Reno. Malam itu, Reno duduk di depan cermin,
menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya semakin tajam. Ia merasa ada sesuatu yang lain dalam dirinya, sesuatu yang semakin mengambil alih dirinya. Bisikan mulai terdengar lagi di kepalanya, "Kau sudah menjadi bagian dariku. Kau milikku. Dan sekarang, aku akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Ujar sosok wanita. Suara lembut, menggoda tapi mengancam. Tiba-tiba, tubuh Reno kembali lumpuh. Ia melihat ke cermin, dan bayangannya tersenyum kepadanya. Meskipun ia tidak tersenyum, bayangan itu bergerak sendiri, mengulurkan tangan ke arahnya. Sekejap kemudian, Reno merasa kesadarannya pudar. Dunianya berubah menjadi hitam. Dan saat ia membuka mata lagi, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berada di tengah jalan yang sepi, dengan tangan yang berlumuran darah. Ia menatap ke bawah. Di depannya, seorang pria tergeletak dengan tubuh penuh cakaran, bernapas dengan lemah. Reno mundur selangkah, dadanya naik turun. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sini. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah perbuatannya. Dari kejauhan, terdengar suara sirene polisi mendekat. Reno harus segera pergi. Tapi kemana? Dan bagaimana ia bisa menghentikan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia kendalikan? Di sisi lain, Reno berdiri di tengah jalan sepi, tangannya berlumuran darah. Korban di depannya masih bernapas lemah, tapi luka cakarnya begitu dalam. Suara sirene polisi semakin mendekat. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Ia tidak bisa mengingat bagaimana ini terjadi, tapi tubuhnya memberitahu satu hal, dialah pelakunya. Tanpa pikir panjang, Reno berlari ke dalam gang-gang gelap, menghindari lampu jalan. Langkahnya cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Ia melompati pagar, bersembunyi di antara bayangan. Tubuhnya bergerak seolah sudah tahu kemana harus pergi, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Saat ia berhenti di sebuah lorong sunyi, bayangan itu muncul lagi di belakangnya. Sosok wanita itu, berdiri dengan gaun hitamnya yang melayang seperti asap, tersenyum penuh kepuasan. "Kau melakukannya dengan baik. Kau semakin sempurna," ujar sosok wanita, berbisik manis, tangannya mengusap bahu Reno. "Gue gak ingat. Gue gak mau ini," kata Reno, berbisik ketakutan, menatap tangannya sendiri yang masih berlumuran darah. Wanita itu hanya tersenyum, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Reno. "Tapi tubuhmu menginginkannya," ujar sosok wanita, berbisik lembut tetapi berbahaya. Seketika, tubuh Reno kembali terasa panas. Seperti ada bara di dalam dirinya, membakar setiap logika, menggantinya dengan hasrat liar. Ia tersentak, jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya. Dalam pikirannya, bayangan dirinya muncul, tetapi itu bukan lagi dirinya. Itu sesuatu yang lebih buas. Di lain waktu, keesokan harinya, Dani duduk di warung kopi, menatap layar ponselnya dengan tegang. Berita tentang korban yang ditemukan dengan luka misterius tersebar di mana-mana. Luka yang sama dengan yang diceritakan orang-orang tentang makhluk pesugihan. Saat Reno datang, Dani langsung menatapnya dengan curiga. "Lo ada di mana semalam?" tanya Dani, nada serius, tanpa basa-basi. "Di rumah." "Kenapa?"
Jawab Reno, dan bertanya, berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Lo bohong. Ujar Dani, menyipitkan mata, mencondongkan tubuh ke depan. Reno menahan napas. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dani melihat ke arah tangannya, ada bekas goresan samar di kulitnya, seperti luka yang mulai mengering. Lo harus cerita ke gue sekarang juga, sebelum semuanya terlambat, kata Dani, suara rendah, nyaris berbisik. Reno membuka mulut, ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba sesuatu berbisik di kepalanya lagi, jika kau bicara, dia akan mati. Ujar sosok wanita di dalam kepala Reno, dengan suara menggoda tetapi memerintah. Reno menegang. Tangannya mencengkeram gelas kopi begitu erat hingga hampir retak. Dani semakin curiga melihat tatapan kosong Reno. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Sesuatu yang tidak lagi manusia. Di sisi lain, malamnya, Reno menatap cermin di kamarnya. Matanya berubah. Pupilnya menyempit seperti mata binatang. Tubuhnya terasa berbeda, lebih kuat, lebih cepat, tetapi juga lebih haus. Bukan haus akan kekayaan, tapi haus akan sesuatu yang lebih gelap. Wanita itu muncul di cermin, tersenyum penuh kemenangan. Kau tidak bisa kembali. Kau sudah menjadi milikku. Dan aku akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ujar sosok wanita, berbisik mesra, tetapi penuh dominasi. Tiba-tiba, refleksi Reno di cermin berubah. Ia melihat dirinya, tetapi bukan sebagai manusia. Wajahnya lebih tajam, matanya lebih gelap, taringnya lebih panjang. Sesuatu dalam dirinya mulai mengambil alih, dan ia tidak bisa menghentikannya. Lalu, untuk pertama kalinya, Reno sadar akan satu hal, ia bukan lagi dirinya yang dulu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.